Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah Islam yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul penutup, di mana kitab yang beliau terima, yakni Al-Quran, menjadi pedoman umat manusia hingga hari kiamat. Saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama beliau pada usia 40 tahun di Gua Hiro, kerajaan Kisra di Persia mengalami musibah besar. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu untuk nabinya, pada suatu pagi, Kisra sang raja Persia terbangun dengan kondisi buruk yang menimpanya. Ia mendapati bahwa atap lengkung di istana kerajaannya telah runtuh, padahal atap tersebut tidak memiliki beban apapun di atasnya. Kemudian, di Jelah Al-Awra, sebuah bendungan besar yang dibangun untuk mengatasi banjir di Irak bagian bawah, jebol, sehingga kerajaan Persia mengalami kerugian besar karenanya. Baik bendungan maupun atap kerajaan telah menghabiskan dana yang saking besarnya, orang-orang tidak mampu lagi menakar berapa dana yang dihabiskan untuk kedua bangunan tersebut. Kisra tidak pernah menyangka bahwa bangunan yang sudah melibatkan ahli konstruksi terbaik di masanya itu harus hancur tanpa sebab yang jelas. Sahabat yang dirahmati Allah, sebagai seorang raja, Kisra tentu dikelilingi oleh orang-orang terpelajar, para peramal, penyihir, dan juga ahli nujum. Segera setelah peristiwa itu, Kisra mengumpulkan dan memerintahkan mereka yang jumlah totalnya mencapai 360 orang. Mereka diminta untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Kisra memiliki firasat bahwa akan ada penggulingan kekuasaan atas dirinya. Namun itu hanyalah firasat pribadinya semata, sehingga ia ingin penjelasan yang lebih meyakinkan dari para penasihatnya tersebut. Para peramal, ahli nujum, dan penyihir andalan Kisra menyelidiki urusan tersebut dengan memanfaatkan bantuan berita dari langit. Namun, tak ada satupun informasi yang mereka dapatkan. Bahkan pengetahuan ahli nujum tentang penglihatan mereka akan bintang-bintang tidak berguna sama sekali. Sampai pada akhirnya, ada seorang peramal bernama Al-Sa'ib. Ia adalah seorang berkebangsaan Arab yang berasal dari Yaman. Al-Sa'ib menghabiskan malamnya di sebuah bukit kecil dengan harapan ia mendapatkan berita untuk disampaikan kepada sang raja. Setelah berdiam cukup lama, akhirnya Al-Sa'ib mendapati sebuah kilatan petir yang muncul dari arah Hijaz. Kemudian kilatan itu terbang melintasi langit hingga mencapai bagian timur. Akhirnya, ia menarik kesimpulan dan berkata, "Jika apa yang aku lihat itu benar, maka akan muncul dari Hijaz sebuah kekuasaan yang luasnya sampai ke bagian timur, dan kekuatannya jauh melebihi kerajaan sebelumnya." Perkataan Al-Sa'ib itu ia sampaikan terlebih dahulu kepada rekan-rekannya. Kemudian, semua penasihat berdiskusi secara diam-diam, dan mereka mengambil kesimpulan bahwa benar apa yang dikatakan oleh Al-Sa'ib. Seorang nabi telah diutus, dan di kemudian hari ia akan mengambil kerajaan Kisra dan bahkan menghancurkannya. Namun, para penasihat termasuk Al-Sa'ib takut jikalau harus menyatakan kebenaran ini kepada sang raja. Jika Kisra sampai mengetahui hal tersebut, maka dia pasti akan membunuh mereka semua. Akhirnya, dibuatlah karangan-karangan cerita untuk menahan amarah sang raja. Sahabat yang dirahmati Allah, para penasihat datang menemui Kisra dan berkata, "Kami telah menyelidiki masalah ini dan menemukan bahwa perhitungan bintang saat bendungan ini akan dibuat adalah sebuah perhitungan yang salah. Sehingga ketika atap kerajaan dan bendungan itu sedang dikerjakan, berada pada posisi waktu di mana bintang-bintangnya membawa kesialan." Penasihatnya kemudian memberikan solusi kepada Kisra untuk memulai kembali pembangunan atap kerajaan dan bendungan.
Semua itu didasarkan atas perhitungan waktu atau kondisi bintang yang telah mereka tentukan sendiri, sehingga peruntungan baik akan memihak kepada sang raja. Kemudian Kisra menyetujui usul tersebut dan mempersilahkan para penasihatnya untuk menentukan kapan waktu terbaik semua itu dibangun. Setelah waktunya tepat, maka dimulai kembali proyek pembangunan yang memakan biaya besar tersebut. Berbulan-bulan kemudian, akhirnya bendungan selesai dikerjakan. Kisra kemudian bertanya kepada para penasihatnya, "Apakah aku harus duduk di atas tembok bendungan untuk meresmikannya?" Para penasihatnya mengharuskan hal tersebut. Lalu, diperintahkan agar karpet dibentang dan tenda khusus ditegakkan, sehingga Kisra bisa duduk dengan nyaman. Sahabat yang dirahmati Allah, tibalah hari di mana peresmian dilakukan. Namun, sebuah bencana yang sama kembali terjadi, dan kali ini jauh lebih mengagetkan. Saat Kisra duduk pada singgasananya di atas tembok bendungan, seketika itu pula, bendungan tersebut kembali jebol, dan Kisra beruntung tidak mati karena kejadian tersebut. Ia masih mampu selamat pada nafas-nafas terakhirnya. Kejadian mengerikan itu membuat Kisra benar-benar mengultimatum para penasihatnya. Dengan marah ia berkata, "Aku telah membuat kalian sejahtera dan membiarkan kalian lebih dekat dengan diriku. Aku memberikan kalian kemewahan dan tunjangan hidup, namun kalian justru bermain-main kepadaku." Para penasihat setianya kemudian menjawab, "Wahai Raja, kami akui kami salah, seperti orang-orang sebelum kami salah dalam membuat perhitungan. Namun yakinlah bahwa kami akan membuat perhitungan ulang sehingga bendungan itu berhasil dibuat." Kisra kemudian menjawab, "Berhati-hatilah dengan yang kalian katakan." Para penasihatnya kemudian berjanji bahwa mereka akan sangat berhati-hati dalam menentukan perhitungan ini dan menyatakan bahwa bendungan akan berhasil dibuat. Akhirnya, dimulailah pembangunan bendungan untuk yang ketiga kalinya. Lagi-lagi, Kisra harus mengeluarkan biaya yang tidak ternilai, dan para pekerjanya harus meluangkan waktu dan tenaga mereka untuk mengerjakan sesuatu berulang-ulang selama berbulan-bulan. Pada akhirnya, bendungan itu pun kemudian selesai, dan Kisra kembali bertanya kepada para penasihatnya, apakah ia harus duduk di atas tembok bendungan? Kemudian semua penasihatnya mengharuskan hal itu, walaupun pada akhirnya Kisra hanya berjalan melewati tembok dan enggan duduk di atasnya. Sikap Kisra tersebut ada benarnya. Ternyata, ketika ia menaiki kudanya melewati tembok bendungan, maka bangunan itu kembali jebol, dan beruntungnya Kisra masih bisa diselamatkan kembali. Kejadian buruk yang menimpanya membuat Kisra marah luar biasa kepada para penasihatnya. Ia berjanji akan menghukum mati mereka semua jika tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di balik rentetan peristiwa aneh tersebut. Dengan teramat ketakutan, para penasihatnya berkata, "Wahai Rajaku, kami menyadari bahwa akan ada seorang nabi yang telah diutus dari langit, dan ia adalah sebab hancurnya kekuasaan kerajaanmu di kemudian hari. Kami sangat takut memberitahukan jawaban ini kepada dirimu, karena kami berpikir engkau akan menghabisi nyawa kami semua karena marah akan kebenaran tersebut." Kemudian Kisra menyesalkan mengapa para penasihatnya tidak memberitahu hal itu sedari awal, sehingga ia bisa segera mengatasi masalah tersebut sedini mungkin, dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar demi mengulang-ulang pembuatan bendungan. Ia kemudian membiarkan semua penasihatnya pergi dan tidak melanjutkan membuat kembali bendungan yang sudah runtuh. Sahabat yang dirahmati Allah, nasib kerajaan Kisra persis seperti apa yang dikatakan oleh para pembantu setianya. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu atas izin Allah mampu menaklukkan Persia, sehingga ditutuplah peradaban kerajaan adidaya saat itu, kerajaan Kisra di Persia. Sahabat yang dirahmati Allah, saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil pelajaran terbaik dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.